Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana, Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, kelas A dengan NIM 2011050016, mata kuliah Taksonomi Pengetahuan, dosen Ibu Ariska Oktavia. Di materi kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan ruang lingkup Universal Decimal Classification atau UDC. Apa itu UDC? UDC adalah bibliografi dan klasifikasi perpustakaan yang mewakili pengaturan sistematis dari semua cabang pengetahuan manusia, diatur sebagai sistem yang koheren di mana bidang pengetahuan terkait dan saling terkait. Masuk ke materi yaitu sejarah UDC. Sejarah UDC dikembangkan oleh Paul Auster dan Henry Lafortème pada akhir abad ke-19. Pada tahun 1895, mereka menciptakan Repertoire Bibliographique Universal atau RBU untuk menjadi indeks klasifikasi komprehensif untuk semua informasi yang dipublikasikan. Dalam edisi pertamanya, UDC sudah banyak fitur yang revolusioner dalam konteks klasifikasi pengetahuan dan telah dimodifikasi selama bertahun-tahun untuk mengatasi peningkatan output di bidang pengetahuan serta dikaji terus-menerus untuk memperhitungkan perkembangan baru. Meskipun awalnya dirancang sebagai pengindeksan dan pengambilan sistem karena struktur dan skalabilitas logis, UDC telah menjadi salah satu yang paling banyak digunakan sistem organisasi di perpustakaan, baik untuk pengaturan rak, pengindeksan konten, atau keduanya. Kode UDC dapat menggambarkan setiap jenis dokumen atau objek untuk setiap tingkat yang diinginkan, termasuk dokumen tekstual dan media lain seperti film, video, rekaman suara, ilustrasi, peta, serta realia seperti museum benda. Dan masuk materi selanjutnya yaitu ruang lingkup Universal Decimal Classification atau UDC. Yang kita bahas pertama yaitu pengertian UDC. UDC adalah salah satu skema klasifikasi yang digunakan di perpustakaan, bibliografi, dokumentasi, dan pelayanan informasi lebih dari 130 negara di seluruh dunia dan diterbitkan dalam lebih dari 40 bahasa. Sistem UDC merupakan penyederhanaan dan perluasan sistem klasifikasi DDC yang disusun oleh British Standard Institution atau BSA di bawah pengawasan International Federation Documentation atau FID. Dan sistem klasifikasi UDC. Klasifikasi desimal universal atau UDC adalah klasifikasi bibliografi dan perpustakaan yang dikembangkan oleh Paul Bigrafter, Belgia, Auster, dan Henry Lafortème pada akhir abad ke-19. UDC menyediakan susunan sistematis dari semua cabang pengetahuan manusia diatur sebagai sistem yang koheren di mana bidang pengetahuan saling terkait.
UDC sebenarnya merupakan perluasan dari klasifikasi DDC. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1905 dengan nama Classification Decimal yang dikembangkan oleh Federation International Documentation. UDC pembentukan notasinya menggunakan satu angka atau lebih. Klasifikasi ini mempunyai tabel tambahan yang berfungsi untuk menyatakan adanya hubungan antara subjek satu dengan yang lain, atau dengan aspek-aspek tertentu yang ada dalam pokok persoalan. Dan materi selanjutnya yaitu skema UDC. Skema UDC yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama, prinsip organisasi UDC. Yang kedua, struktur hierarki UDC. Dan yang ketiga, struktur sintetis UDC. Dan yang keempat, tabel UDC. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu prinsip organisasi. Prinsip organisasi dalam UDC adalah berbasis disiplin. Ini berarti bahwa konsep yang dimasukkan dan ditempatkan di bidang di mana mereka dipelajari. Fitur tertentu biasanya diimplementasikan dalam UDC dengan kembali menggunakan konsep yang sama dalam berbagai kombinasi dengan subjek utama. Dan yang kedua yaitu struktur hierarki. Struktur hierarki UDC, fitur UDC yang paling inovatif dan berpengaruh adalah kemampuannya untuk mengekspresikan pelajaran bukan hanya sederhana, namun hubungan antara subjek. Fasilitas ini ditambahkan di struktur hierarkis di mana pengetahuan dibagi menjadi 10 kelas. Maka masing-masing kelas dibagi menjadi bagian-bagian logis. Masing-masing subdivisi kemudian dibagi lagi dan seterusnya. Dan yang selanjutnya struktur sintetis. Struktur sintetis UDC adalah klasifikasi analisis sintetis dan atau faceted. Hal ini memungkinkan kombinasi terbatas atribut subjek dan hubungan antara subjek untuk diungkapkan. Dan yang keempat yaitu tabel UDC. Tabel UDC dalam Universal Decimal Classification terdapat 2 macam tabel yang digunakan, yaitu yang pertama, tabel utama atau disebut jadwal. Ini mengandung garis besar berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Diatur dalam 10 kelas dan hierarki dibagi atau seperti yang dijelaskan dalam struktur di atas. Mereka diberi nomor dari 0 sampai 9. Dan yang kedua yaitu tabel tambahan umum. Tabel ini berisi tanda tambahan umum dan nomor tambahan umum. Dan materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan UDC. Kelebihan UDC adalah mampu memberi hubungan subjek daripada DDC. Kemampuan ini diperoleh dari penggunaan indikator faset atau simbol yang merupakan bagian dari komponen sebuah nomor. Kekurangan UDC adalah agar skemanya fleksibel dan saat menyesuaikan dengan berbagai keadaan. Maka masing-masing perpustakaan perlu membuat aturan tertentu. Hal ini digunakan agar dapat menghindari penggunaan dalam skema. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.